memaparkan hasil observasi kami tentang pergaulan bebas. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Lamurakin. Saya Dimas Subyudin. Nama saya Kira. Kenalkan, nama saya Rizky Nurjaya. Saya di sini. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kepada pelajar yang memiliki pergaulan bebas, maka saya dapat menyimpulkan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan, yaitu pelajar yang memiliki pergaulan bebas ini pernah melakukan gabung salah satu geng di Tasikmalaya, meminum minuman keras, dan terkadang ia menonton video tidak pantas seperti video porno. Salah satu faktor yang membuatnya seperti ini ialah keluarga, lingkungan, dan teman-temannya. Kenapa keluarga? Karena di salah seorang keluarganya ada yang memiliki perilaku yang sama dengan dia, seperti meminum minuman keras di sekitar rumah. Begitupun dengan teman-temannya yang setiap kumpulan mereka selalu berkumpul di depan rumahnya dan meminum minuman keras serta merokok, meskipun mereka masih seorang pelajar dan masih di bawah umur, jika tidak ada yang memarahinya, karena mereka sebagai orang tua tidak merasa enak jika mengusir teman-temannya dan juga melarang anaknya untuk tidak meminum minuman keras. Hawa memang kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, akan tetapi dari segi materi dia tercukupi. Dampak dari perilakunya ini dia sangat merasakannya, seperti kurangnya konsentrasi dalam belajar, malas untuk belajar, bahkan dia pernah bolos sekolah. Dia memiliki cita-cita yang tinggi, akan tetapi dia sulit untuk berubah dari keadaan yang sekarang ini. Dia juga pernah melakukan perubahan sikap atau perilakunya yang buruk menjadi baik, akan tetapi tidak berhasil karena menurutnya perilaku ini sudah lama ia lakukan dan juga menjadi kebiasaan, sehingga dia sulit untuk berubah. Untuk yang kedua, engage atau terlibat. Ruang lingkup penelitian ini akan mencakup tentang pergaulan bebas yang berjudul Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar. Tujuannya adalah mengetahui mengapa pergaulan bebas terjadi di kalangan pelajar dan bagaimana cara menyelesaikan solusinya. Manfaatnya adalah mengetahui dampak-dampak dari pergaulan bebas sehingga tidak terjadi baik pada kita maupun keluarga kita. Yang ketiga ada immerse atau rasakan langsung. Dari identifikasi masalah yang telah saya lakukan, maka saya melihat bahwa pelajar tersebut sebenarnya memiliki niat untuk berubah, akan tetapi ia tidak bisa karena teman-temannya yang selalu merokok dan meminum minuman keras di sekitarnya. Dan dia juga seorang pelajar yang cukup aktif di luar mata pelajaran, akan tetapi jika di dalam kelas dia tidak terlalu aktif. Dia sering tertidur dalam kelas karena sering begadang, tetapi dia juga terkadang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Setelah mengamati perilaku pelajar yang bersangkutan, saya melakukan beberapa pendekatan dan wawancara kepada orang tersebut. Maka saya dapat menyimpulkan sikap menyimpang yang dialami akibat dari pengaruh keluarga dan teman serta lingkungannya. Dia kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya dan terlalu bebas dalam kesehariannya. Jika hal ini terus terjadi, maka kedepannya orang ini bisa berbuat lebih dari apa yang dilakukan sekarang. Maka itu saya sedikit memberi arahan dan masukan kepadanya dan beberapa obrolan di luar materi yang bersifat membangun motivasi. Dan seterusnya yang keempat ada kenapa perlu empati. Pergaulan remaja yang bebas sebenarnya dikarenakan oleh segala macam perkembangan yang disalahartikan oleh remaja itu sendiri maupun lingkungannya. Faktor yang mengakibatkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas yaitu karena keluarga, teman, dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan sangat banyak, namun yang lebih utama adalah kekhawatiran jika kepribadian remaja di daerah ini menjadi buruk. Untuk mengurangi hal tersebut, ada solusi yang terpenting, yaitu keluarga harus lebih memperhatikan perkembangan anak serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih.
juga salah untuk para remaja, tinggalkanlah pengetahuan tentang segala perkembangan dengan tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk para orang tua, berikanlah yang terbaik untuk pada anak remaja yang dengan tetap menjaga dan mengawasi tingkah lakunya serta memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi yang tadi dipaparkan, kita tahu nih apa sih masalah dan penyebab terjadinya pergaulan bebas. Mau tahu? Yuk kita simak. Yang pertama ada tingkat pendidikan keluarga yang minim. Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat. Minimnya tingkat pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruh pergaulan bebas. Tingkat pendidikan yang paling berperan dalam hal ini adalah pendidikan agama. Orang tua yang tidak melakukan pengawasan secara intens mengakibatkan remaja terjerumus tanpa tahu itu benar atau tidaknya. Yang kedua ada broken home. Selain tingkat pendidikan dalam keluarga yang minim, broken home juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja terkontaminasi pergaulan bebas. Broken home tidak selalu dikaitkan dengan perceraian orang tua, tetapi keadaan rumah yang tidak nyaman juga bisa dikategorikan sebagai broken home. Dan yang ketiga adalah ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang bercukupan berisiko membuat remaja putus sekolah, apalagi ditambah jika keluarga tidak mendukung dan tidak berusaha. Akibatnya, kurang ilmu dan pendidikan membuat remaja tanpa sadar terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan yang keempat ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan bisa menjadi faktor pergaulan bebas karena pengaruhnya yang cukup bisa mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan internet. Peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tak terhindarkan. Remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Hal yang membuat berbahaya adalah risiko remaja meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua ketika remaja sedang berselancar di internet perlu dilakukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi atau ide-ide agar anak tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas di luar maupun di dalam rumah dan tidak mengizinkan anak keluar semalam sampai larut malam. Ekonomi ataupun hubungan di depan anak dan harus lebih menutup itu agar mental anak terjaga. Terhadap kebutuhan anak termasuk di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting bagi anak di masa depan ke depannya. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Bagi remaja, teman merupakan pihak yang paling sering menjalin relasi. Oleh karena itu, haruslah selektif dalam memilih teman. Hindari pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk. Agar anak lebih teratur dalam menggunakan gadget atau internet. Tentang hasil tes uji coba yang mengaruh pada dampak positif dari ide-ide tersebut, yaitu yang pertama, seorang anak akan terhindar dari pergaulan bebas dan terselamatkan dari geng motor ataupun anak jalanan. Yang kedua, mereka dapat tumbuh dengan ketenangan mental yang kuat, memberi mereka ruang untuk berkembang tanpa stres yang berlebihan. Yang ketiga, membuka peluang untuk masa depan yang lebih cerah. Pemahaman akan pentingnya memastikan pendidikan anak mendapatkan pendidikan yang layak, mempersiapkan mereka untuk kehidupan dewasa. Yang keempat, lingkungan pertemanan yang baik mendukung perkembangan sosial dan emosional anak, membimbing mereka menuju nilai-nilai yang benar. Yang kelima, mengurangi penggunaan gadget, mengajarkan anak tentang batasan waktu dan pengguna yang sehat. Ini dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan interaksi sosial anak, mengurangi risiko adiksi dan masalah kesehatan terkait digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian
Sekian hasil pemaparan observasi dari kelompok 5. Semoga kalian tidak puas ya, agar kalian bisa mencari tahu dan menambah wawasan kalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.